Assalamualaikum. Kami dari Dos Abang. channel kita yang paling Ini wow. Alhamdulillah wassyukurillah. Oh nikmatilah. Wala haula wala quwata Billah. Alhamdulillah nih Bang. Masya Allah Bang. Ya, Masya Allah. Akhirnya Dos Abang kita hadir lagi Bang. Hadir ya benar. Kali ini bintang tamu kita luar biasa nih Bang. Benar. Masya Allah. Benar luar biasa Bang. Luar biasa. Datang bintang tamu. Iya, menurut lu gimana nih? Menurut lu gimana? Insya Allah viral. Insya Allah viral ya. Iya. Nah, kali ini bintang tamu kita Ustadz siapa? Agung Ramadan. Iya. Masya Allah. Konten kita kali ini pengen bahas tentang ruqyah. Ya. Mungkin ini bisa jadi suatu pelajaran buat semua sahabat Dos Abang ya Ustadz ya. Betul. Ya, jadi di sini kita mau bahas apa sih ruqyah itu ya kan? Kira-kira gimana? Apa kita bisa bersihin badan kita dari gangguan yang lain, sihir atau gimana? Nanti kita bahas semuanya itu ya. Benar. Terus juga ada beberapa netizen ya Itu. netizen. Iya. Udah ada tulis di komentar ini Bang. Iya. Bertanya. Iya. Ya kan. Nanti kita tanya sama Kita ulas semua sama benar. Ustadz Agung lah ya. Iya. Sebelum itu kita tanya dulu apa kabarnya, Bang? Oh iya. Iya. Gimana apa kabarnya Ustadz? Palu kayak Pak. Kayak Palu. Alhamdulillah. Gimana kalian semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Dos Abang insya Allah tetap Masya Allah. Amin. Maju. Amin. Masya Allah. Iya. Berarti jawabnya apa tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya gua agak-agak Deg-degan. deg-degan juga. Surprise Bang. Iya. Langsung aja nih kita tanya-tanya sama Ustadz Agung ya. Ustadz nih, pengalaman Ustadz apa aja sih selama tentang ruqyah itu, atau ruqyah orang atau gimana pembelajarannya itu? Jadi pengalamannya ya. Pengalaman. Iya. Mungkin semua sahabat Dos Abang biar tahu itu kan ini sedikit ilmu. Secara rinci ruqyah itu apa sih ya? Ya boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, bagaimana kabar Dos Abang? Insya Allah sehat semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun pengalaman saya di dunia ruqyah syar'iyyah. Iya. Alhamdulillah macam yang pernah kita tanganin, salah satunya orang yang terkena sihir, orang yang terkena kanker, orang yang terkena ada namanya jin lover, jin pecinta gitu. Oh, ada Ustadz. Ada juga, Iya. dan banyak yang lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Ya. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu ruqyah. Iya. Ruqyah itu adalah doa secara bahasa, doa atau al-auzah, yaitu perlindungan, yang dimana doa dan perlindungan ini yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang-orang yang tentunya terkena demam, Iya. terkena sihir, Iya. atau disebutkan dalam hadis Rasulullah, dalam para ulama juga menjelaskan bahwa penyakit epilepsi juga bisa, dan penyakit-penyakit yang medis juga bisa, insya Allah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa, yaitu syifa segala penyakit, maksudnya penyembuh dari segala penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Dan dilanjutkan wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita kenapa di ruqyah sembuh-sembuh, bisa jadi Allah belum menurunkan rahmat. Yang kedua, bisa jadi mereka belum beriman
beriman kepada Allah. Heeh. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada iman-iman yang lain. Makanya seperti itu. Jadi tuh ruqyah itu sebenarnya bukan karena gangguan jin aja atau Benar. sihir. Bisa medis juga. Medis, kesehatan lah ya. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama, penyakit demam, Iya. epilepsi itu kan penyakit-penyakit medis ya. Iya betul. Insya Allah dengan izin Allah beberapa kali terapi Insya Allah Allah mudahkan. Iya. Tapi berapa harus ngikutin step-stepnya juga. Oh, jadi sesuai apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Doa-doanya tapi. Betul, iya. Masya Allah. Terus ada nggak kejadian yang unik dalam diri Ustadz ketika mau ruqyah orang atau gimana? Yang unik gitu. Yang unik gitu ya. Iya. Pernah kejadian waktu saya lagi santai-santai tiba-tiba ada yang WA saya. Terus Ustadz, saya kuntilanak. Di WA serius. Masya Allah. Belum ngeruqyah tiba-tiba dia ngomong, Iya. jangan kamu ke rumah saya katanya. Masya Allah. Tapi karena handphone saya udah hilang ya, sekarang udah alokasi yang baru. Masya jadi- Allah. Iya, Apa maksudnya jangan gitu kan. lagi kuntilanak Ustadz? Sampai ada tuh WA-nya. Iya iya iya. Kalau mau ada di saya itu. Ya, boleh, Nggak boleh. tahu masih ada apa enggak sih. Iya iya iya. Ya Allah, itu sampai dia bilang jangan orang ini diruqyah begitu sampai tanda-tanda merah bilang. Tapi kan di situ tertera ada nomornya nggak? Saya nggak namain takutnya nanti jadi itu Fitnah ya. Nah. Tapi Ustadz balas. balas. Kamu ini aja sering-sering baca Quran, doa-doa perlindungan, jangan lupa kalau mau tidur dikebas kasurnya, takut Iya. ada yang iseng gitu kan, berwudu. Ya udah dia balas sama saya, jangan kamu ngajarin ayat ruqyah ini, doa-doa ruqyah ini. Masya Allah iya. Sampai marah tuh. Iya iya iya. Besoknya dia ngomong, maaf Pak Ustadz, saya tadi kesurupan gitu. Emang nggak bisa orang kesurupan balas Iya, kayak gitu. keren kan? Makanya hati-hati. Iya. Kita nggak tahu ya. Nanti Bisa jadi kita lagi WA sama orang yang lagi kesurupan, kita nggak Masya tahu. Allah iya. Karena kadang-kadang setan itu tidak tahu kalau misalnya kita sering ruqyah ya. Beda kalau kita belum sering ruqyah tuh jadi setan mah biasa-biasa aja. Iya. Tahu lah bahasanya udah ada bahasanya hawanya ya. Iya. Gitu tahu. Ada yang baru datang di gerbang tiba-tiba dia udah reaksi ngajakin silat Masya Allah iya. di daerah Pamlang tuh. Iya. Tapi Ustadz gimana tuh? Santai aja biasa. Dia gimana? Dia ngamuk. Aduh, tangan saya nggak bisa gerak nih, Ustaz. Maksudnya nggak bisa nggak bisa apa bahasanya ya? Apa tuh? Tangannya tiba-tiba gerak sendiri gitu. Serius? Masya Allah. Tapi gimana ya? Abis ngobatin begitu ya, misalnya kita Ustadz abis ngobatin orang ruqyah, ada gangguan sihir. Tapi ketika pulang ke rumah itu apa ada gangguan lagi nggak? Ya. Atau dia ngebales, dia nyerang gitu? Makanya disunahkan kita sebelum ruqyah kita mohon perlindungan dari Allah. Apa itu? Ya berwudu sebelum ruqyah, baca Ikhlas Al-Falaq An-Nas, Muawwidzatain kan, berlindung kepada Allah, baca ayat kursi agar dilindungi. Dan juga kalau mau pulang juga harus berwudu lagi gitu. Jadi untuk perlindungan lah sih. Iya. Insya Allah. Mau nanya Iya, boleh. pengalaman itu saya pernah nggak tuh ngeliat apa buku itu biasanya ada tuh kalau ruqyah ya. Nah, Itu pernah tuh ngalamin nggak? kalau untuk melihat buhul sih, buhulnya itu kayak rambut aja sih sebenarnya. Buhul itu apa sih? Buhul itu kayak ikatan-ikatan gitu. Jadi ketika di ruqyah itu nanti keluar dia muncul. Atau pernah ngeruqyah rumah tiba-tiba ada darah, Masya atau Allah. tiba-tiba ada pasir, Iya. di sapu-sapu, besoknya lagi muncul lagi pasir, tapi pasir laut. Iya. Keren nggak kira? Iya benar Masya Di Allah. mana pasir biasa kan, Iya. pasir laut. Pasir material ya. Sampai 7 hari di ruqyah rumahnya keluar darah, keluar pasir. Jadi itu bahasanya hancur buhulnya, Oh gitu ya. menandakan bahwa hancur dari sihir itu buhul. Misalnya gini nih Ustadz nih. Misalnya kan biasanya tuh ada tuh ya kan namanya kodam turunan Nah. ya kan. Dia nggak mempelajari tapi dia dapat dari turunan ya kan. Tiba-tiba dia nggak tahu kalau diri dia itu Ada jin. ada jinnya atau ada kodamnya. Tiba-tiba di ruqyah dia bereaksi itu gimana? Di ruqyah tuh nggak tahu kalau dia punya pegang itu. Jadi caranya itu yang harus kita kasih tahu ke orang itu, pertama
ada pegangan enggak, maksudnya yang dari leluhurnya gitu. Iya. Kalau dia nggak tahu, Jimat, ya. Kalau nggak tahu harus ditelusuri. Iya, iya. Di rumahnya ada jimat atau ada kris atau ada apapun itulah maksudnya. iya. Terus kalau misalnya emang udah dibuang, baru ibaratnya ada namanya ikrar pemutus. Ya Allah, mulai hari ini saya putuskan ikrar perjanjian antara hamba dengan bangsa jin dengan keturunan hamba terus sampai disebut-sebut gitu Iya. untuk memutuskan. Jadi itu ikrarnya ya. Nah, Iya. jadi untuk memutuskan lagi supaya nggak keturunan lagi. Jadi dia nggak dalam nurunin ke anaknya, ke cucunya gitu. Jadi begitu ya. Terus selain itu apalagi Ustaz yang bikin apa ya maksudnya jadi tuh misalnya ngerukyah kan nggak cowok juga kan, cewek juga. Cewek juga. Yang uniknya lagi tuh kalau misalnya ngerukyah cewek pernah nggak? Itu Kalau ngerukyah cewek, pengalamannya. ke cewek. Saya pasti ya. Iya. Biasanya sih jin lover sih. Oh gitu. Jadi jinnya suka sama itu perempuan. Ya, salah satunya jin lover itu masuknya pertama perempuan itu kalau kamar mandi sering nyanyi. Oh, masya Allah. Bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga ada jin lovernya. Terus habis itu di kamar mandi nggak baca doanya apa pas kamar mandi kira-kira orang ini. Aduh, Allah membarikan. itu doa mata. Nah itu nggak baca doa kamar mandi, salah satunya itu masuk dari situ. Terus abis itu dia mohon maaf kalau dia udah nikah, Iya. nggak baca doa mau hubungan intim, itu jin bisa situ. Terus Betul-betul. juga dia mau buka baju, mau kamar mandi, mau buka celana, mohon maaf, itu dia nggak baca doa. Iya. Jadi nggak ada perlindungan, ya disitulah yang dia masuk. Karena dia ngeliat aura kita kan. Iya. Berarti Makin sering ngeliat aura. di kamar mandi itu jinnya lebih banyak. Wah, jangan lama-lama makanya. Oh iya. Kalau udah buang hajat silakan keluar. Cepat ya. Hati-hati jangan rokok, jangan nyanyi. Waktu lama itu makin kuat itu. Apa ngerasain? Enggak. Ada yang cuma kalau ada yang Iya, ada yang sampai ngoropi ya. Iya. Lama Ngopi sejam, juga, Seth. sampai sejam gitu. Masya Allah. Aneh-aneh makanya. Iya iya iya. Yang lebih parah lagi, zaman sekarang main game, kan sampai lupa. Di kamar mandi ya. Dong, hati-hati makanya. Kadang sih aneh suka setelan Petri kamar mandi tapi sambil nyuci. Berarti itu nggak boleh. Ya, kalau MP3-nya Al-Quran nggak boleh di kamar mandi. Iya, MP3 lagu-lagu. Kalau di luar kamar mandi nggak masalah. Iya, MP3-nya di kalau mau tidur kita dengerin. Makanya jin lover itu masuknya dari situ. Oh, dari situ. Hati-hati ngeliat aura kita, makanya harus baca doa itu dulu. kalau efeknya jin lover itu tetap itu efeknya apa? Iya iya. Ya, Efeknya, iya efek ke manusianya itu. ya pertama, mohon maaf biasanya dia bersembunyi di kemaluan. Itu bisa. Pas di ruqyah tiba-tiba itu kemaluannya ya begitu reaksi Masya Allah. sakit gitu. Salah satunya dia juga nggak bisa hubungan sama laki-laki, maksudnya sama itunya, lawan jenisnya. pasangannya. Iya iya. Susah, makanya berapa banyak itu Ada yang dari seperti itu. pengalaman ketika dia mau berhubungan ditendang dia Siapanya? sama yang itu, sama Yang- pasangannya. Iya, iya, iya. Baik yang laki maupun perempuan, biasanya sih yang kena itu perempuannya. Ketika laki-lakinya mau ngajak hubungan ditendang. Tapi kan selain dari itu kan jin itu bisa ngerasuki kita dari amarah ya. Benar. Bisa ya. Bisa dari hasad, sombong, itu penyakit-penyakit hati. Itu ya. Masya Allah. Semoga semua sahabat dos abang dijauhkan dari rasa sombong. Amin. Amin. Walaupun udah kaya, udah punya ilmu, tetap Ya. harus Rendah diri. Jadi rendah hati. rendah hati. Jadilah ilmu padi. Semakin berisi semakin menunduk. Tuhan kok bener ngomongnya. harus tawadu. Iya harus tahu. Tawadu. Hidup itu harus hijrah ya. Iya. Gini Ustaz, tadi kan bilang katanya kalau kita mau tidur kita harus apa? Di kasur. Kebas kasur. Takutnya ada binatang-binatang kan. Iya. Atau misalnya kita habis aktivitas atau kerja atau kuliah tiba-tiba kan berarti di dalam sehari itu kan kita nggak tidur itu kasur ya. Itu gimana? Kalau emang ada jin itu yang tidurin di tempat kita? Iya, makanya kan Rasulullah kan mengajarkan kepada kita mau masuk rumah aja bilang Bismillah, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya nanti yang di dalam keluar. Wah, saya udah nggak punya tempat lagi nih, kata Rasulullah. Supaya jin-jin yang di dalam keluar dan jin-jin yang udah ngikutin kita bisa jadi dia nggak jadi masuk.
Oh, setiap kita perjalanan pasti ada yang ikutin. Pasti ada. Makanya kita disuruh untuk baca bismillah, assalamualaikum, walaupun nggak ada orangnya di rumah. Masalah dia jawab apa Tapi enggak. kalau sekedar cuma assalamualaikum gitu, tapi kita lupa ngebat kasur gitu istilahnya. Ya ibaratnya mudah-mudahan Allah lindungi, tapi lebih bagus kalau dikebat. Dikebat-kebat dulu ya maksudnya. Karena bisa jadi bukan hanya secara ada sihir atau enggak, Iya. jadi ada ya binatang atau kita nggak tahu ya. Iya iya iya. Pernah di rumah saya tuh ada kodok tiba-tiba kan. Iya. Itu kodok dari mana? Iya, Beneran. Tanpa ada sebab ada kodok. Untung saya kebas-kebas tuh. Iya. Coba kalau nggak ada. Langsung dibilang. Iya. Itu kodok berubah jadi cewek gimana? Ya kan Bisa Ustaz? aja. Masya Allah, Akbar Kabiro. Yaudah. Kalau tahu ini menang banget nggak ada. Ya, kalau saya takut. Orang cewek ada. Astagfirullahaladzim. Ya Gitu. Allah. Ya Allah kan. Iya. Tapi Ustaz, kalau selama ruqyah pasien-pasien gitu ya, pernah nggak maksudnya pasien sihir terus yang nyihir itu menyerang Ustaz juga gitu? Kalau Emang santet bang? Kayak gitu santet dong. Oh iya. balik. Iya. Kalau secara nggak langsung sih alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau saya sih pernah dengar dari teman saya, ustaz saya, bahwa malah beliau ketika ngeruqyah terus habis itu nyuruh pasiennya untuk terapi al-baqarah. Makanya salah satunya al-baqarah itu kan untuk menghancurkan sihir ya. Iya. Terus menghilangkan gangguan jin. Nah ketika disuruh terapi al-baqarah terus akhirnya nanti yang menyihir itu datang sendiri minta maaf sama orang yang disihir, Iya. minta maaf sampai jangan dibalikin dong sihir saya, padahal sih enggak. Iya. Karena perlindungannya. Nah, yang bilang awal auzah itu perlindungan yang Allah itu, insya Allah. Padahal kita niatnya untuk nggak ngebalikin, Iya. tapi kita baca aja. Baca Karena aja. kita nggak boleh kan balas keburukan dengan keburukan. Betul betul. Rasulullah kan mengajarkan supaya akhlak yang bagus. Iya. Dasar di Al-Quran. Masya Allah. dibalikin ya. Mungkin bisa jadi senjata menghantuan kali. Betul. Keburukan Allah balas ya. Itu Ustaz. Jadi tuh kadang kan kita kalau posisi di rumah kadang sendirian ya. Kadang halusinasi kita ada ini ngerasa kayak kok ditemenin berdua itu gimana? Iya. Maksudnya ketika Kita di rumah sendiri ada sendirian. yang ngeliat Iya, gitu. iya, ada yang Panas sendiri. Iya, ya bahasa gaulnya parno lah ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita suka begitu bisa jadi kita lagi dalam keadaan hati kita lagi galau. Oh berarti dari itu Jadi bisa. hati kita Oh, sering dibikin was-was. Makanya kan dalam surat An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas kan. Iya. Yang bisik-bisikan di dalam dada manusia. Makanya Iya. kita harus apa berlindung kepada Allah. Kenapa setan itu bisa masuk? Sering membuat was-was pada kita karena bisa jadi kosongnya hati kita. Lagi galau, lagi sedih, lagi emosi, pokoknya parah dah pak hati Iya, kita. iya. Jadi itu yang membuat setan itu membuat halusinasi. Iya, tapi kadang gini ya, dia udah rajin ibadah, dia ngaji, dia sholat ya kan. Tapi perasaan dia tuh kalau sendiri suka takut gitu. Itu gimana? Kan kalau dipikir loh, kita kan sering sholat, kita baca Quran, tapi perasaan kita suka kalau sendiri takut gitu. Itu gimana ngatasinnya? Berarti seseorang yang beriman itu harus benar-benar dipraktekkan dengan keimanannya. Makanya kan iman itu tasdiqu bil qalbi. Iya. Harus benar-benar membenarkan dalam hati, wa taqriru bil lisan, dan benar-benar diikrarkan dalam lisan, wa amalu bil arkan. Bukan hanya kita beriman tapi benar-benar diamalkan. Benar apa? Ya iman kepada Allah. Iya. Jangan sampai kita takut sama yang setan itu. Padahal setan itu mah lucu kan. Kalau mau dibilang Iya. Ya, buat Ustaz lucu buat kita. Aduh, saya jadi begini. Walau kalau misalnya kita takut, Iya. malah dia berani. Oh gitu. Kalau Kalau- kitanya Berani. dia takut. Kalau tiba-tiba dia nampakin. Ya kita jembut. Benar. Iya. Dalam keadaan itu pernah Rasulullah lagi sholat, iya. tiba-tiba setan jin itu ganggu, langsung Rasulullah cekek. Masya Allah. Tiba-tiba keluar ininya air Iya. liurnya sampai terasa dingin. Kata Tapi maaf nih Ustaz. Tapi pernah Ustaz lagi begitu tiba-tiba ditampakin begitu. ya kalau itu sih belum pernah. Belum pernah ya. Cuma biasanya ada hordeng-hordeng gitu, goyang-goyang kipas angin. Oh, ya gimana? Gitu aja sih. Bumbu aja dong bumbu.
dunia ya, udah dunia. Masya Iya, emang Allah. ngerasain suka Akbar. begitu ya. Iya. Ngerasain nggak disentuh? Rasanya orang yang kipas anginnya, panggilan kipas anginnya mati kok gerak. Nah itu. Iya, goyang sendiri. Iya. Tiba-tiba begitu. Nah, misalnya gini Ustaz. Ini pengalaman aneh ya. Masya Allah. Pernah Iya. dirukiah ya? Enggak, kan udah pernah. Iya, udah pernah. Gini, aneh, kamar kunci nih, ya kan? Pulang kerja capek karena udah mau azan maghrib, nyampe rumah belum ganti baju langsung tiduran. Nah nggak lama lagi tiduran selang 5 menit tiba-tiba azan maghrib dong. Itu aneh, pintu dikunci Ustaz. Tiba-tiba ditarik di tempat tidur nih, wallahi nggak bohong. Jadi lagi tidur tengkurap ditarik begitu sampai jatuh ke bawah. Nah ini keluar kamar dong, aneh marah sama mama. Mama itu ya narik Sony ya? Enggak gitu. Jadi siapa? Makanya kalau maghrib dulu jangan sholat, jangan tidur gitu. Itu gimana tuh? Ya, Tapi asli loh kayak beneran. Wallah alam maksudnya itu jin mana gitu kan. Iya. Ya intinya bisa jadi hikmahnya ya. Iya. Kenapa kita ibaratnya tidurnya ketika azan itu jadi bahaya? Kenapa? Oh, Jadi iya. itu bisa ganggu lah. Untungnya dia cuma Narik, bisa ya, nggak iya. masuk ke dalam tubuh ya. Iya. Makanya itu yang butuhnya kita ada perlindungan setiap hari, jangan sampai lengah gitu. Iya. Gitu bisa jadi seperti itu. Masya Allah. Lanjut nih Ustaz nih. Ini ada pertanyaan ya. Ya, dari sahabat dos abang. Nah ini juga pelajar buat kita bang, Iya. ilmu bang, masya Allah, sangat bermanfaat bermanfaat kita banget. ya, khusus ya, terus umum untuk sahabat Sahabat dos abang, ini mumpung kedatangan bintang tamu yang paling Wow. wow. Gini Ustaz, ini dari sahabat dos abang ya. Bagaimana masa depan seorang manusia kalau orang punya kawan jin dan dia banyak membantu. Jadi tuh dia punya kawan jin tapi jinnya itu sering membantu, gimana itu Ustaz?